Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul allam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Amma ba'du. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Berjumpa kembali dalam acara saling mengingatkan kehidupan dunia yang sementara dan mengingatkan akan kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muddassir ayat 38 sampai 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap-tiap diri manusia akan mempertanggungjawabkan dari apa yang mereka kerjakan sewaktu di dunia. Illa ashabal yamin, kecuali golongan orang-orang yang kanan, yaitu orang-orang yang menyelamatkan dirinya dari siksa neraka dengan berbuat amal-amal yang soleh. Mereka fi jannatin, berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang yang berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yatasaaluna 'anil mujrimin. Mereka bertanya kepada orang-orang yang berdosa yang ada di dalam neraka. Pertanyaannya, ma salakakum fi saqar? Kenapa kamu dari dunia datang ke alam akhirat ini, kamu masuk ke dalam neraka saqar? Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka saqar? Maka mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Dulu aku waktu di dunia meninggalkan sholat, tidak mengerjakan sholat. Kami waktu di dunia seperti itu. Disangkanya sholat tidak penting, maka barulah di sini kami merasa penyesalan karena tidak mengerjakan sholat waktu di dunia. Walam naku nut'imul miskin. Yang kedua, penyebab mereka masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka waktu di dunia tidak pernah memberikan makan kepada fakir miskin. Tidak pernah memberikan infak, sedekah kepada fakir miskin, anak yatim piatu, dan juga orang-orang jompo. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Yang ketiga, mereka waktu di dunia selalu membicarakan perkara-perkara kebatilan bersama orang-orang yang berbicara kebatilan. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan mereka itu, yaitu orang yang di neraka, berkata, yang keempat, yaitu kami semua ini waktu di dunia tidak mempercayai bahwa adanya hari kiamat, bahwa adanya pertemuan di sini di akhirat. Kami tidak mempercayainya.
tidak percaya kepada akan datang hari kiamat, tidak percaya akan dibangkitkan nanti di akhirat, tidak percaya adanya surga dan neraka, sehingga kami sekarang berada di dalam neraka. Sehingga ada 4 yang menyebabkan orang-orang yang berdosa itu masuk ke neraka sakor. Yang pertama, tidak mengerjakan sholat. Yang kedua, tidak pernah memberikan makan kepada fakir miskin. Yang ketiga, berkata kebatilan bersama orang-orang yang berkata kebatilan. Yang keempat, mereka tidak mempercayai akan hari kiamat, tidak mempercayai akan hari pertemuan di dalam akhirat, baik di surga ataupun neraka. Mereka tidak mempercayainya. Maka hatta atanal yaqin, sehingga datang kematian, tidak percayanya, tidak sholatnya, tidak memberikan sedekah kepada fakir miskin sampai datang waktu kematian. Maka orang-orang yang seperti ini, fama tangfa'uhum syafa'atus syafi'in, maka tidaklah mereka akan mendapatkan syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita semua yang paling utama di dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita menjaga sholat. Kalau sholatnya kita sudah dijalankan, insya Allah yang lain pun juga akan menjadi baik. Fa'in soluhat soluha sairu amalihi. Apabila sholatnya kita jalankan dengan baik, maka insya Allah amal-amal yang lain pun juga akan menjadi baik. Tetapi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Apabila sholatnya tidak dijalankan dan sholatnya tidak dengan cara baik, maka fasada sairu amalihi, akan rusak seluruh amal-amal manusia itu. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan sebuah hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La imana liman la amanatalah." Tidaklah imannya sempurna seseorang yang tidak punya amanah. Yang tidak punya rasa amanah, orang itu maka tidak sempurna imannya. Maka hendaknya kita berbuat amanah, yaitu dipercaya. Ketika ada orang yang mempercayakan kepada kita, maka bisa dipercaya, dipegang omongannya. Jangan janji-janji melulu, tapi janjinya tidak ada yang dilaksanakan, janjinya tidak ada yang ditepati. Wala sholata liman la tuhuralah, dan tidak dikatakan sholat orang itu kalau seandainya tidak melalui wudhu. Jadi sholat itu akan sah apabila dilaksanakan sebelumnya, yaitu dengan mengambil air wudhu. Wala dina liman la sholatalah, kata Nabi bersabda, wala dina liman la sholatalah, tidak ada agama bagi orang yang tidak melaksanakan sholat. Maka di dalam Islam mereka tidak punya bagian apa-apa kalau seandainya sholatnya ditinggalkan. Tidak ada agama bagi mereka apabila tidak mengerjakan sholat. Innama maudhi'us sholati, sesungguhnya kedudukan sholat, minad dini, daripada agama, kamaudi'ir ra'si fil minal jasadi, sebagaimana kedudukan kepala di atas badan. Begitulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan bahwa kedudukan sholat di dalam agama yaitu sebagaimana kepala di atas badan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang ketika malam hari mengetuk pintu di rumah kita, kemudian kita buka, orang itu dalam keadaan tidak ada tangannya, maka akan menaruh belas kasihan kita kepadanya. Mungkin dikasih sesuatu, mungkin disuruh nginep apabila sudah kemalaman. Kemudian ada lagi orang datang di rumah kita dengan mengetuk pintu. Kemudian dia begitu dibuka pintunya, tidak ada kakinya dua-duanya. Maka akan menaruh belas kasihan orang itu kepada orang yang tidak ada kakinya. Apalagi dia meminta-minta, kasihani saya, Pak, saya belum makan, Masya Allah. Kemudian
dia dikasih makan sampai kenyang, kasih minum sampai hilang dahaganya, maka kemudian dia diberikan uang ataupun juga diberikan sesuatu hadiah kepada dia, maka kita yaitu akan punya rasa kasihan, belas kasihan kepada orang-orang yang punya tangan, punya kaki. Tetapi apabila seorang mengetuk pintu di malam hari dalam keadaan gerimis, kemudian pintunya diketuk, begitu dibuka, seseorang itu tidak ada kepalanya. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Maka akan takutlah kita, disangkanya hantu, ya, disangkanya setan daska, setan endaselangka. Subhanallah. Ya, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita senantiasa jaga sholat 5 waktu dengan berjamaah, karena sholat itu adalah posisinya sebagai kepala di atas badan. Kalau seorang gak ada kepalanya, maka tidak dikatakan orang, tidak dikenali. Seseorang yang apabila foto untuk KTP setengah badan, tapi dari dada atau dari pusar ke atas sampai kepalanya ada, maka bisa dikenali siapa dia, oh si fulan. Tetapi kalau seseorang dipoto setengah badan dari pusar ke bawah, maka tidak bisa dikenali siapa orang ini. Begitupun juga ketika orang meninggalkan sholat, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan tidak mengenalinya nanti di akhirat, ya, tidak mengenali orang itu, dan orang itu dalam keadaan kegelapan. Tetapi orang yang sholat itu Nabi akan mengenalinya dengan cahaya sholat, cahaya wudhu daripada kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita, ketika aku dimi'rajkan, kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, naik ke atas langit, kemudian diantar sama malaikat Jibril, berkeliling, mengelilingi daripada surga dan mengelilingi daripada neraka. Sampai di neraka, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada laki-laki dan perempuan di dalam neraka. Kemudian dipukuli sama malaikat Jabaniyah yang dari gada besi yang telah dipanaskan, maka dipukullah kepalanya, yang laki-laki juga yang perempuan juga dipukul semuanya, maka pecahlah kepalanya sehingga keluarlah isi daripada kepalanya, yaitu otak-otak mereka, sehingga mengalir dengan derasnya saking banyaknya orang laki-laki dan perempuan yang telah dipukul kepalanya oleh malaikat Zabaniyah. Maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, man haula, siapakah mereka itu wahai Jibril? Mereka itu adalah umatmu yang yusalluna sholata li ghairi waqtiha. Umatmu yang ketika di dunia melaksanakan sholat, tapi sholatnya bukan pada waktunya, yaitu sholat di akhir waktu. Maka itulah nasib daripada orang-orang yang senantiasa meninggalkan sholat, dan sholat pun juga waktunya bukan di awal waktu, tidak dengan cara berjamaah, maka resikonya adalah dalam neraka sakor. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudaraku di mana saja berada. Sebelum ditutup, kita sama-sama bersolawat lagi atas baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Demikian saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan membaca kifarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.